insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bagaimana biasa beliau menyampaikan ketiga membahas kitab adab usul adab atau kitab komedi adab Islam. Lalu tema pada pagi hari ini insyaallah dengan tema adab meminta izin. Nah. Itulah yang disampaikan beliau ketika masuk iman saudara dan selanjutnya dipersilakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua umat beliau yang istiqamah di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mawsu'atu Al-Adab Al-Islamiyah atau Ensiklopedi Adab-Adab Islam. Sekarang kita masuk ke dalam fasal yang keempat atau bab yang keempat. Di sini Syekh mengatakan adabul isti'dzan, yaitu adab-adab di dalam meminta izin. Beliau mengatakan innal isti'dzani adaban yajibu mura'atuha wa yanbaghi at-ta'addubu biha wa hirsan 'ala hurumati al-buyut wa man'an li taghayyuri nufusin nas tujaha ba'dihim al-ba'd wa hifadhan 'ala sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sesungguhnya dalam hal meminta izin terdapat adab-adab yang harus kita perhatikan sehingga rumah yang kita miliki terjaga, karena masing-masing personal atau masing-masing anggota rumah tersebut memahami dan mengerti tentang adab-adab yang harus diperhatikan ketika meminta izin, dan sehingga rumah kita hidup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita masuk ke dalam adab yang pertama. Beliau mengatakan ikhtiyaru al-awqat al-munasibah. Al-munasib. Yang pertama yaitu memilih waktu yang tepat ketika ingin masuk atau meminta izin. Di sana ada beberapa waktu-waktu yang terkadang seseorang dalam keadaan mungkin sedang istirahat atau orang sedang bersama keluarganya, sehingga terkadang mereka
tidak mau atau sulit untuk ditemui oleh seseorang ketika orang datang pada waktu-waktu tersebut. Di sini saya mengatakan kal waqti al-mutaakhir min al-laili. Yang pertama, ini ada 3 waktu. Yang pertama adalah waktu di waktu malam. Kemudian yang kedua adalah fi sabah al-bakir, yaitu di waktu yang masih sangat pagi. Kemudian yang ketiga adalah inda waqti az-zahirah, ketika di waktu siang hari. Ini 3 waktu yang terkadang seseorang kurang suka untuk dikunjungi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 58. Yang punya mushaf silakan dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulma minkum 3 marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah wa min ba'di salatil isya 3 awratil lakum." Dalam surah An-Nur ayat 58. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, hendaknya hamba sahaya yang kalian miliki, baik laki-laki ataupun perempuan, dan orang-orang yang belum balik atau belum dewasa di antara kalian, hendaknya dia meminta izin. Ya, meminta apa? Izin di 3 waktu ini. Yang pertama Allah menyebutkan adalah sebelum sholat subuh. Ya, ini di waktu apa? Di waktu malam. Sebelum sholat subuh, misalkan orang bertamu datang ke rumah orang lain sebelum apa? Subuh. Kadang-kadang yang dikunjungi aja belum apa? Belum bangun gitu. Baik, kemudian yang kedua adalah ketika kamu menanggalkan pakaianmu, ya di tengah hari, artinya ketika istirahat di siang hari. Dan yang ketiga adalah setelah salat Isya. Setelah salat Isya. Kemudian Allah mengatakan itu adalah 3 waktu yang biasanya seseorang itu auratnya terbuka, artinya dia sedang dalam keadaan kondisi ya pakaian biasa di rumahnya. Kemudian Allah mengatakan maka tidak ada dosa bagimu ya bagi mereka selain 3 waktu tersebut. Artinya mereka bisa menemui engkau selain 3 waktu tersebut. Ini merupakan apa? Salah satu adab yang harus kita perhatikan ketika ingin meminta izin kepada orang yang kita kunjungi. Ini berlaku bagi orang lain ataupun bagi anggota keluarga. Misalkan contoh anak kepada siapa? Orang tua. Ingin masuk ke kamarnya orang tua, maka di 3 waktu ini maka harus ada apa? Izin. Namun terkadang di sebagian kita tidak membedakan mana salam, mana apa? Izin. Banyak di antara sebagian orang terkadang masuk ke rumah orang lain itu hanya mengucapkan salam. Kemudian yang punya rumah mengatakan waalaikumsalam. Langsung tanpa izin dia masuk. Ini salah jamaah sekalian. Harusnya ketika penghuni rumah mengatakan waalaikumsalam, maka dia harus izin kepada yang punya rumah, bolehkah saya masuk? Bisa jadi ketika orang tersebut mengucapkan salamnya atau menjawab salamnya belum siap untuk menerima tamu misalnya, masih pakaian biasa misalkan, maka penting untuk meminta apa? Meminta izin. Baik, sekarang kita masuk ke dalam adab yang kedua. Qara'ul baiti thalathan. Di antara adab yang diperhatikan yaitu hendaknya seseorang ketika ingin bertamu atau mungkin meminta izin kepada seseorang, Syekh mengatakan fa inna ahlul bait inda sama'ihim qara'ul bait al-abab fil aula yastami'un. Hendaknya mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Ya, meminta atau mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Ketukan pertama bisa jadi orangnya dengar atau tidak mendengar.
Kemudian ketukan yang kedua bisa jadi dia siap-siap. Yang ketiga baru dia mengizinkan. Ya maka harus ada apa? Harus mengetuk atau memberikan isyarat tentang dia ingin masuk ke dalam rumah. Jika seandainya 3 kali kita ketuk atau kita berikan isyarat kemudian tidak ada jawaban dari penghuni apa? Rumah, maka hendaknya kita kembali atau kita pulang jamaah sekalian. Ya, kita apa? Kita pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji." Rahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian meminta izin, ya, sebanyak 3 kali, kemudian tidak diberikan izin, artinya penghuni rumah tidak memberikan apa? Respon atau jawaban, falyarji, maka hendaknya pulang. Ya, makanya hendaknya dia pulang. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Bukan seperti kayak sebagian orang, Pak. Ketuk. Assalamualaikum, kemudian sampai berapa kali? 3 kali, kemudian apa itu, Pak? Mana sih yang punya rumah? Banyak nggak seperti itu kira-kira? Banyak atau sedikit, Pak? Sangat banyak seperti itu, maka nggak boleh. Ya, maka ketika sudah 3 kali kemudian tidak ada respon, maka dia pulang. Bisa jadi yang punya rumah tidak ada di rumah, atau sedang tidak mau nerima apa? Terima tamu. Mungkin atau tidak? Mungkin, jemaah sekalian. Maka tidak dibenarkan ngintip-ngintip jendela rumahnya dia atau kamarnya dia, atau punya 2 pintu, pintu depan diketuk nggak dengar, kemana, Pak? Pintu belakang diketuk nggak dengar juga, jendela kamarnya dia apa? Maksain mau apa? Mau bertamu ke rumah orang lain. Selain ngetok pintu, beliau mengatakan wa yaltahiqu bidzalika daqul jaras. Kalau tidak demikian bisa dengan bel. Kalau di rumah orang ada apa? Ada bel. Sama berarti pencet belnya sebanyak berapa, Pak? 3 kali. Pertama bel, tunggu dulu. Yang kedua tidak ada jawaban. Ketiga tidak ada juga, maka kemudian kata beliau apa? Kita hendaknya pulang. Tidak memaksakan diri untuk kemana? Masuk ke dalam rumah tersebut. Jelas jamaah sekalian ya? Permasalahannya ketika tamu yang datang dari mana, Pak? Dari jauh, saudara misalnya. Ya mungkin kalau saudara bisa tunggu, karena zaman canggih gitu ya, bisa telepon, bisa mungkin WA dan yang lain-lainnya, Pak. Ini kasusnya ketika tetangganya dekat misalkan, yang memungkinkan nanti bisa kembali. Karena kita masuk yang ketiga, al-adabu tsalits qar'ul babi birifqin. Yang ketiga yaitu mengetuk pintu dengan lemah lembut, dengan cara yang pelan. Dengan kata lain, bukan dengan dia apa, Pak? Apa bahasa kitanya ya? Menggedor rumah orang lain, bukan. Dengan ketukan yang pelan. Kata beliau, maka hendaknya seseorang ketika mengetuk pintu bukan dengan cara yang keras. Yubzi'u ahlal bait. Ini bisa mengganggu orang yang punya rumah, Pak. Ya, mengganggu orang yang punya rumah, atau mencet bel berkesinambungan, pencet lagi kemudian apa? Pencet lagi sampai sekian kali. Harus ada jeda antara satu ketukan dengan ketukan yang lain, atau satu pencetan dengan pencetan yang lain. Harus ada jeda. Karena hal ini bisa mengganggu kenyamanan orang yang punya rumah. Bahkan diriwayatkan seorang ulama bernama Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ini bisa dicatat, sangat bagus. Saya mengatakan wa qad ja'at imra'atun ilal imami Ahmad fadaqat alaihi al-bab daqan anifan. Pernah suatu hari ada seorang wanita yang datang ke rumah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal.
Ketika wanita ini datang, wanita ini mengetuk pintu rumah beliau dengan ketukan yang sangat kencang, Pak. Gimana Pak Sobol kira-kira? Hah? Kayak menggedor rumah orang gitu, Pak. Yang dikunjungi bukan sembarang orang. Siapa ini, Pak? Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Turidu an tas'alahu fi amrihi. Ingin bertanya tentang sebuah permasalahan. Jadi dia butuh jawaban dari seorang imam. Tapi caranya tidak apa? Enggak tepat. Ya, enggak pakai adab yang benar. Ini penting makanya adab kita pelajari ketika rumah orang punya adab. Datang kemudian ngetuk rumah beliau dengan ketukan yang sangat kencang. Tak lama kemudian fa kharaja wa huwa yaqul. Setelah diketuk dengan ketukan yang sangat kencang, kemudian Imam Ahmad keluar dari rumahnya, Pak. Seraya berkata, wa hadza daqu syurti, ai asy-syurtah. Wahai wanita, yang kau lakukan ini adalah ketukan yang dilakukan oleh pihak keamanan. Apa artinya, Pak? Polisi, Pak. Antum tahu ya, kalau pihak keamanan sedang menggedor rumah orang lain, langsung apa? Menggedor misalkan. Jadi engkau engkau izin ke rumah saya ini seperti ketukannya orang ingin mencari orang yang dicari misalkan. Iya. Subhanallah, ini teguran dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kepada seorang wanita yang melakukan ketukan rumah beliau dengan ketukan yang sangat keras. Maka penting kita pahami hal ini agar kita tidak salah dalam adab-adab bertamu ke rumah orang lain. Baik itu pintu ataupun dari bel, sekali kita pencet kemudian kok nggak ada jawaban, nggak lama langsung kita pencet lagi, tunggu dulu sebentar, ada jeda baru pencet yang kedua kalinya. Karena sebenarnya memaksa, pintu nggak dapat, ada bel dia apa? Dipencet lagi, bel nggak dengar di pintu lagi, Pak. Subhanallah. Ini sesuatu yang tidak beradab demikian. Sekarang kita masuk ke dalam adab yang keempat, jemaah sekalian. Al-faslu baina marrati qar'il bab. Sudah kita singgung sedikit. Yang keempat adalah harus ada jeda antara satu ketukan dengan ketukan yang lain. Harus ada jeda antara satu pencetan bel dengan pencetan yang lainnya. Yakni ja'lu mahlatin baina kulli daqiqaini hatta yu'ti ahlul bait fursatan lil istidad aw li fathil bab. Harus ada jeda antara satu ketukan dengan ketukan yang lain. Tujuannya kata beliau adalah memberikan kesempatan kepada penghuni rumah untuk bersiap-siap atau untuk membuka pintu, atau bisa jadi sedang terbuka auratnya, dia memakai pakaian yang menutup apa? Aurat. Yang punya rumah bukan orang yang terdakwa, Pak, yang harus diketuk dengan ketukan apa? Keras. Yang punya rumah juga bukan orang yang dikejar-kejar apa? Hutang, bukan. Ya, sehingga harus dengan cara-cara yang lembut, dengan cara yang pelan. Nah, kemudian kita masuk adab yang kelima, yaitu adamu istiqbalil bab. Adab yang kelima di antara adab meminta izin yaitu tidak menghadap ke arah pintu, Pak. Ketika kita bertamu ke rumah orang lain, pastikan kita berada di sebelah kanan atau sebelah kiri dari pintu tersebut. Tidak pas di depan apa? Pintu. An yaqifa syakhsu an yaminil bab aw yasarihi. Syekh mengatakan seseorang hendaknya ketika bertamu dia berada di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri pintu. Wala yastaqbiluhu min tilqa'i wajhi, dan tidak pas di tengah-tengah pintu tersebut. Apa tujuannya? Li'annahu qad tankashifu aurat ahlil bait inda fathil bab. Karena bisa jadi
ketika seseorang yang bertamu berada di tengah-tengah pintu tadi, akan tersingkap aurat orang yang punya rumah. Ketika bisa jadi pintunya mungkin agak terbuka sehingga apa? Dia bisa melihat aurat orang yang punya rumah. Jadi selama ini kita gimana, Pak? Gimana Pak Saiful selama ini? Di tengah-tengah atau di kanan atau di kiri? Kebanyakan di mana, Pak? Kebanyakan orang di mana? Di tengah-tengah. Ini nggak dibenarkan jemaah sekalian. Bisa jadi ketika pintunya kurang rapat, ada orang di dalamnya sedang terbuka apanya? Auratnya misalkan. Hal ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Kana idza atal baba qaumin lam yastaqbil albab min tilqa'i wajhihi." Diceritakan oleh para sahabat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke rumah seseorang atau sebuah kaum, beliau tidak menghadap di bagian tengah rumah tersebut atau pintu tersebut, walakin min ruknil aiman aw aisar. Namun beliau biasanya berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu tersebut. Wa yaqulu assalamu alaikum, assalamu alaikum. Seraya mengatakan assalamu alaikum dan assalamu alaikum. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Ini adalah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita seandainya mengklaim sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikuti apa yang beliau ajarkan kepada kita, apa yang beliau contohkan kepada kita. Jadi mulai hari ini pastikan ketika bertamu ke orang lain, kita hendaknya berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri dari pintu tersebut dan tidak berada di tengah-tengah. Wa fi hadza min al-muhafadhati ala hurumatil buyut ma la yakhfa. Perbuatan semacam ini pula Syekh mengatakan akan menjaga kehormatan rumah atau orang-orang yang berada di rumah tersebut. Terkadang ada sesuatu yang orang nggak mau terlihatnya mas sekalian, sehingga apa? Harus berada di sebelah kanan sebelah kirinya. Wala syakka anna an-nas yata'adanu min mukhalafati dzalika. Bisa jadi orang terganggu ketika ada orang-orang yang coba untuk melihat dalam rumahnya, atau mungkin tadi celingak-celinguk misalkan, maka ini sesuatu yang harus dijauhkan. Dan bisa jadi akan timbul apa? Ketidaksukaan atau mungkin permusuhan dan yang lain-lainnya. Karena apa? Orang tersebut tidak memperhatikan adab-adab ketika berizin atau meminta izin ke rumah orang lain. Jelas ya mas sekalian? Ini yang keberapa tadi? Yang kelima. Termasuk kalau saya pernah bermuamalah dengan beberapa orang-orang Arab itu, Pak. Ketika contoh mereka datang ke Indonesia kemudian tinggal di sebuah tempat di hotel misalkan, kalau mereka adabnya itu ketika kita mau jemput, mereka tidak mau kita berada di depan pintu kamarnya, Pak. Ya, pernah saya bermuamalah dengan mereka, kata mereka apa? Antum kalau mau jemput saya, tunggu di lobi saja. Nggak perlu naik ke mana? Lantai atas, kemudian kita ketok apanya? Pintunya, nggak perlu. Cukup mungkin di WA, kata beliau, kemudian tunggu di lobi, nanti insya Allah beberapa saat saya akan datang. Itu diantara adab-adab yang mungkinnya kebiasaan mereka seperti itu. Tidak mau kita tungguin di lantainya, atau apalagi di depan apa? Pintunya. Meskipun kita di tengah, di kanan atau di sebelah kirinya, nggak mau. Tunggu di lobi saja, kata mereka. Ini diantara apa yang mereka lakukan ketika kita bermuamalah dengan mereka. Sekarang kita masuk ke dalam adab yang keenam, at-taslimu qabla dukhuli. Yang keenam adalah hendaknya seseorang mengucapkan salam sebelum dia masuk ke dalam rumah tersebut. Ai an yusallima asy-syakhsu qabla an yasta'dina bid-dukhul. Hendaknya seseorang ketika ingin bertamu ke rumah orang lain, dia mengucapkan salam sebelum dia meminta izin untuk masuk. Jadi adabnya pertama memberikan
salam, kemudian baru meminta izin. Ini yang di awal kami ingatkan tadi, beda antara mengucapkan salam dengan meminta apa? Izin. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma lam yahsin rajulun al-isti'dan alaihi faqala li khadimihi ukhruju ilaihi fa innahu la yuhsin al-isti'dan faquli lahu falyaqul assalamu alaikum a'adkhul. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang, Mbak, ingin bertamu, Mbak. Kemudian orang ini tidak memiliki adab yang baik ketika bertamu dan meminta izin ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pembantunya atau pelayannya, suruhlah orang ini untuk keluar dulu, karena dia tidak bagus ketika dalam meminta izin. Katakan kepada orang tersebut, pertama mengucapkan assalamualaikum, baru mengatakan apakah boleh saya masuk. Itu adabnya, Pak. Ya, assalamualaikum, kemudian baru kita mengucapkan apakah boleh saya masuk. Wa qala la ta'danu liman lam yabda bis salam. Lantas beliau mengatakan, jangan berikan izin untuk masuk bagi orang yang tidak masuk mengucapkan salam. Ini di masyarakat kita sangat banyak sekali, jamaah sekalian. Mungkin dianggapnya apa, Pak? Tetangga gitu, Pak, ya. Ah, sudah hal yang biasa. Pak Saiful sama tetangga misalkan. Atau sebaliknya. Udah biasa keluar masuk. Ya, la salam wala kalam. Tanpa izin masuknya. Bisa jadi kita yang punya rumah itu merasa nggak nyaman. Tetangga tiba-tiba apa? Masuk. Atau mungkin istri kita sedang tidak memakai jilbab gitu, Pak. Tetangga laki-laki masuk. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat tidak beradab, jamaah sekalian. Ya. Sampai kita mengucapkan salam saja belum boleh untuk masuk sampai kita diberikan izin. Contoh, assalamualaikum. Orang yang punya rumah mengatakan waalaikumsalam. Kemudian kita katakan, apakah saya boleh masuk? Tunggu sebentar di luar. Berarti apa? Belum boleh apa, Pak? Masuk. Setelah yang punya rumah mengatakan, iya silakan masuk, berarti mereka sudah siap menerima tamu. Bukan assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung apa? Salah ini seperti itu. Apalagi tidak mengucapkan salam. Subhanallah. Baik itu tetangga, saudara kita, tetap harus memperhatikan adab-adab ketika meminta izin atau bertamu ke rumah orang lain, jamaah sekalian. Gimana kalau seandainya yang punya rumah mengatakan waalaikumsalam, apakah saya boleh masuk? Maaf, nggak terima tamu. Gimana? Boleh atau tidak? Kira-kira? Boleh atau tidak? Boleh saja. Bisa jadi sedang tidak mau dia apa? Diganggu. Jangan suuzon sama tetangga, masuk kayak orang penting aja nggak terima apa? Ya namanya orang punya hajat masing-masing gitu, jamaah sekalian. Baik, itu adab yang keberapa tadi? Yang ke-6. Jadi harus apa tadi? Mengucapkan salam sebelum meminta izin. Sekarang kita masuk ke dalam adab yang ke-7. At-ta'rifu bin nafsi. Hendaknya seseorang ketika meminta izin atau bertamu ke orang lain, hendaknya memperkenalkan dirinya, Pak. An yu'arifa asy-syakhsu bi nafsihi idza sa'ala ahlul bait man wala yaqul ana. Hendaknya seseorang ketika bertamu ke rumah orang lain, dia memperkenalkan dirinya ketika yang punya rumah bertanya siapa. Misalkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ya gitu. Maka dia mengucapkan namanya, Pak. Tidak cukup mengatakan saya. Atau biasa yang ke rumah sini, jangan. Atau mengucapkan biasa tetangga, bukan. Harus memperkenalkan siapa? Dirinya. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atahu Jabir fadaqqa alaihi al-bab faqala man da? Faqala Jabir ana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana ka'annahu karihahu. Pernah suatu hari
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini datang ke rumah Nabi SAW, kemudian mengetuk pintu rumah Nabi SAW. Setelah mengucapkan salam tentunya ya, kemudian Nabi mengatakan, siapa? Lantas Jabir mengatakan, ana, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, saya, seakan-akan beliau nggak suka, Pak. Harus memperkenalkan apa? Diri kita, Pak. Ini hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi nggak cukup mengatakan saya. Kan kalau saya sifatnya apa ini? Umum. Apalagi mungkin orang punya suara yang sama-sama dengan orang lain, Pak. Ya, maka harus memperkenalkan dirinya, Pak. Jelas jemaah sekalian? Ya, tujuannya saya mengatakan lianna kalimat ana la yahsul biha at-ta'rif alladhi yantiju anhu al-isti'nas bima'rifati syakhsi az-za'ir. Karena ucapan saya tidak bisa mewakilkan siapa orang yang datang. Harus ada kejelasan, sebutkan nama. Misalkan saya Bapak Saiful misalkan. Jelas, berarti tamunya siapa? Pak Saiful. Jangan mengatakan saya atau masa nggak kenal, ya namanya orang gitu. Ya. Ditanya lagi siapa emang? Teman lama, pasti gak apa? Nggak nyebutkan namanya. Sekitar teman-teman SMP dulu, ya dia. Apa susahnya mengucapkan apa? Nama. Yang dulu pernah ngopi bareng, masya Allah. Luar biasa ya. Karena kita masuk adab yang ke-8, Mbak. Yang ke-8 adalah ghadul basar, menundukkan pandangan ketika meminta izin atau bertamu ke rumah orang lain. Wal maqsud an yaghdal insan basarahu bihaitsu la yara aurati ahli bait inda istidhanihi bid-dukhul. Hendaknya orang yang bertamu dia menundukkan pandangannya, Mbak, sehingga tidak melihat aurat orang yang ada dalam rumah tersebut ketika dia meminta izin untuk masuk ke dalam rumah. Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, "Innama ju'ila al-istidhanu min ajli al-basar." Sesungguhnya dijadikan adanya meminta izin tujuannya untuk menjaga pandangan kita, Pak. Ya. Sesungguhnya dijadikan adanya ada peminta izin tujuannya adalah untuk menjaga apa? Pandangan mata kita. Wa hadza min alamati at-taqwa lillahi ta'ala. Dan menundukkan pandangan merupakan tanda-tanda ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting menundukkan apa? Pandangan ketika datang atau bertamu atau meminta izin ke rumah orang lain. Sekarang kita masuk ke dalam adab yang ke-9. Ar-ruju' inda adamil idzni. Hendaknya seseorang kembali atau pulang ketika orang yang punya rumah tidak memberikan izin atau tidak mengizinkan tamu untuk datang ke rumahnya. An yarji'al insanu min haitsu ata. Hendaknya seseorang dia pulang ke rumahnya, Mbak. Dari dimanapun dia datang, ketika datang ke rumah orang lain tidak diberikan izin, maka hendaknya dia pulang. Idza qilahu irji, apalagi orangnya rumah mengatakan, maaf saya tidak sedang menerima apa? Tamu, maka hendaknya pulang. Au idza lam yajid ahadan fid dar, atau tidak ada orang yang di dalam rumah tersebut, sedang safar misalkan, sedang keluar, maka hendaknya kita pulang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 28, bisa dilihat dalam mushafnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kalian tidak mendapatkan seorang pun di rumah tersebut,
fala tadkhuluha, jangan sekali-kali kalian masuk ke dalamnya. Ini adabnya. Ketika tidak ada penghuni rumahnya, maka jangan sekali-kali kita apa? Masuk. Hatta yu'dzana lakum, sampai kalian diberikan izin. Wa in qila lakum irji'u farji'u, kalau dikatakan kepada kalian pulang, kembali, maka hendaknya kita kembali, pulang. Atau punya rumah mengatakan tidak sedang menerima tamu, maka kita pulang. Huwa azka lakum, hal itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini adabnya, perhatikan jamaah sekalian. Ketika kita datang ke rumah orang lain, hendaknya tidak memaksa ketika yang punya rumah tidak memberikan apa? Izin. Kemudian kita masuk adab yang ke-10. Adab yang ke-10 di antara adab meminta izin untuk bertamu yaitu qabulu i'tidari sahibil bait. Hendaknya kita yang bertamu menerima uzur atau alasan yang diberikan oleh penghuni rumah, Pak. Kalau seandainya dia tidak mau menerima apa? Tamu, terima uzurnya, terima alasannya. Yakni idza i'tadara sahibul bait an istiqbali sahibi fal yaqbal uzrahu. Ketika yang punya rumah dia meminta uzur atau meminta atau mengucapkan sebuah alasan, dia tidak ingin menerima tamu, maka hendaknya orang yang bertamu menerima uzurnya, Pak. Menerima alasannya. Bisa jadi yang pertama alasannya karena sedang ada banyak kerjaan, Pak. Mungkin atau tidak? Mungkin. Atau yang kedua, dia punya banyak anak kecil, rumahnya udah kayak apa, Pak? Kapal pecah, nggak mungkin dibersihkan dalam waktu setengah jam. Sehingga apa? Kalau tamu masuk kelihatannya apa? Waduh, ini rumah atau gudang gitu ya. Atau bisa jadi dia sedang happy dengan keluarganya, tidak mau diganggu sama orang lain. Ya, atau memang sedang pengen istirahat, mungkin kemarin-kemarin kerja capek, kemudian atau pulang dari safar pengen apa? Istirahat total misalkan. Allah misalkan. Kan nggak mau diganggu kan seperti itu. Maka hendaknya setiap uzur atau alasan yang diberikan oleh penghuni rumah tersebut, maka kita harus terima, Pak. Seorang Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, laisa kullun nasi yaqdir an yatakallama bi'udrihi. Dan perlu dicatat jamaah sekalian, Imam Malik mengatakan tidak semua manusia mampu untuk berbicara atau mengungkapkan uzurnya dia, Pak. Enggak semua manusia mampu untuk berbicara, mengungkapkan semua apa? Uzurnya dia. Artinya ketika contoh kita bertamu, sudah 3 kali ketukan atau 3 kali pencetan bel, kita tidak diberikan izin, maka bisa jadi dia minta uzur cuman tanpa ucapan, hanya tidak mau mengucapkan apa-apa atau tidak menjawab salam kita, Pak. Ya, maka kita harus perhatikan hal ini jemaah sekalian. Syekh mengatakan hendaknya orang yang mengunjungi dia mengatakan la'allahu badalaka mani'un, bisa jadi ya orang tersebut atau penghuni rumah sedang ada halangan, atau bisa jadi dia sedang sibuk, atau bisa jadi sedang nggak mau diganggu. Cari uzur-uzur, Pak. Jangan kedepankan suuzon. Apa suuzon? Berburuk sangka. Atau jangan-jangan dia ngira saya pinjam uang gitu ya. Nah, jangan seperti itu jamaah sekalian. Hendaknya apa? Berbaik sangka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam adab yang ke-11. Intizaru al-izni.
Di antara adab ketika meminta izin atau bertamu yaitu harus menunggu izin dari orang yang punya rumah untuk masuk. Ay yantadhir asy-syakhsu al-idna min sahibil dar awil khadim. Hendaknya orang yang bertamu dia menunggu sampai diizinkan oleh yang punya rumah atau pembantunya. Wa amma ibnu tifli as-saghir fala yata'adda bihi fa innahu qad ya'dhan li syakhsin bidukhul duna ilmi ahli al-bait. Ini perlu diperhatikan, yang mengizinkan harus yang punya rumah atau yang kedua pembantunya dia, Pak. Adapun kata Syekh, kalau yang mengizinkan anak kecil atau anaknya dia masih kecil, ini enggak dianggap izin, Pak. Bedakan antara yang punya rumah, pembantu dan anak-anak tadi, Pak. Yang dianggap itu adalah yang punya rumah dan pembantunya dia. Kalau yang mengizinkan adalah anak-anak kecil kayak gini misalkan, anak kecil, ya Pak silakan masuk, itu tidak dianggap untuk diberikan izin buat apa? Buat masuk. Kenapa jamaah sekalian? Ya karena bisa aja anak-anak kan belum terlalu apa? Ngerti, belum terlalu paham. Masuk aja, Pak. Rupanya apa? Istri kita sebelum memakai apa? Jilbab. Ya namanya anak-anak ya silakan saja gitu. Cuman yang diperhatikan adalah izin tersebut harus diberikan oleh orang yang dewasa, yang punya rumah atau pembantunya tadi. Jadi izinnya anak-anak itu tidak cukup jemaah sekalian, tidak dianggap karena mereka belum memahami tentang adab-adab ketika ya memberikan izin masuk rumah seseorang. Jelas jemaah sekalian ya? Baik. Kemudian kita masuk adab yang ke-12. Ad-dukhulu ma'a rasulid da'i. Hendaknya ketika masuk dalam rumah orang lain, kemudian yang punya rumah misalkan mengutus utusannya atau pembantunya, Pak. Maka ketika masuk tidak boleh menyelonong, harus didampingi oleh orang yang menjumpainya, Pak. Contoh misalkan kita punya rumah, kita punya pembantu. Kita meminta tolong sama pembantu kita untuk menemui siapa? Tamu tersebut. Nah, tamu tersebut ketika masuk tidak boleh main langsung masuk, harus didampingi siapa dari orang yang kita utus, pembantu tadi. Idza du'al insan fa'ata ma'a rasul fa inna dzalika lahu idnun. Khususan idza dallat al-qara'in al-haliyah inda an dzalika. Maka ketika dia suruh masuk, maka harus datang bersama orang yang diutus tadi, Pak. Pembantu misalkan. Pertandanya apa? Dia telah diberikan apa? Izin untuk masuk. Nah. Jelas jamaah sekalian? Ini perlu dia. Karena bisa aja misalkan contoh dia WA temannya dia. Saya mau datang ke rumah. Ya, silakan masuk. Padahal belum ada orang yang menjumpai dia, Pak. Padahal tadi adabnya adalah harus bersama orang yang diutus tadi, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin fajama ar-rasul fa inna dzalika lahu idnun." Atau sebaliknya misalkan ini kasusnya bagi orang yang punya rumah tadi. Sekarang kasusnya ketika yang datang bersama orang lain, Pak. Dia hanya mengkabarkan apa? Saya mau datang, padahal bawa anaknya, bawa apa? Istri misalkan. Maka harus mengkabarkan kepada yang punya rumah, saya datang bersama orang lain. Bisa jadi yang diundang hanya berapa? Satu, yang datang berapa, Pak? Kayak orang misalkan kondangan gitu ya. Undangannya apa? Hanya untuk suami dan istri. Pas yang datang suami, istri, anaknya 4, bawa cucunya 2, Pak. Bawa cucu berapa? 2. Bawa mantunya juga lagi. 2 plus 8, jadi berapa itu?
10. Yang undang kaget, Pak. Masya Allah, undangan 2, yang datang berapa? 10. Dicegah sudah datang, nggak dicegah juga, Bapak. Sudah sampai dari jauh pula gitu kan? Kan nggak mungkin. Maaf Pak, yang masuk hanya 2, yang 8 makanya di warteg, nggak mungkin gitu kan? Ya. Maka perlu perhatikan ya mas kalian ya. Nah. Sekarang kita masuk ke dalam adab yang ke-13. Tasbihul musalli idza liman ista'dana alaihi. Yang ke berapa sekarang? 13. Jadi ketika yang punya rumah dalam keadaan sholat, ada tamu datang misalkan, Assalamualaikum, kemudian yang punya rumah sedang apa? Sholat, hendaknya dia mengucapkan tasbih. Mengucapkan apa? Tasbih. Apa tasbih itu, Pak? Subhanallah. Untuk laki-laki, adapun untuk wanita dengan menepukkan tangannya dia, Pak. Dengan menepukkan apa? Tangannya dia. Fahadha huwa idnuhu bid-dukhul. Itu cara untuk memberikan izin masuk kepada tamu tersebut. Jadi caranya adalah kalau laki-laki kan nggak mungkin silakan masuk gitu ya, maka dia ucapkan apa? Subhanallah, itu tanda dia boleh masuk ke rumah tersebut. Atau wanita mengumpulkan apa? Tangannya dia. Itu tanda apa? Dia boleh masuk. Tentu harus minta izin dulu, misalkan siapa namanya, misalkan namanya Bapak Fulan. Oh iya, misalkan sedang sholat yang punya rumah, dia mengucapkan apa? Tasbih. Nabi SAW mengatakan, idza sta'dana ala rajulin wa huwa yusalli fa idnuhu at-tasbih. Apabila seseorang memberikan izin masuk kepada tamunya sedangkan di dalam keadaan sholat, maka izinnya dengan cara bertasbih, mengucapkan subhanallah. Adapun wanita dengan apa tadi? Mengucapkan apa? Ya, tasfik atau apa namanya? Menepukkan tangannya tadi. Ini hampir-hampir jarang kita lakukan, Pak ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam adab yang ke-14. Al-isti'dzan qabla dukhul 'alal maharim. Yang ke-14 ini yang terakhir, yaitu meminta izin sebelum kita masuk ya ke dalam kamar yang termasuk mahram kita, Pak. Yang termasuk apa? Mahram kita. Siapa itu mahram ya mas kalian? Itu contoh. Enggak, saya tanya, siapa itu mahram? Orang yang haram dinikahi. Saya mau tanya, istri mahram bukan, Pak? Banyak sekarang sebagian kita mungkin salah kaprah gitu ya. Istri itu adalah mahram kita. Mahram bukan istri. Kalau mahram berarti apa? Orang yang haram dia apa, Pak? Sekarang jadi istri kita, berarti haram atau tidak? Haram atau tidak? Haram nih nikahi. Mahram itu adalah orang siapapun dia yang diharamkan buat dinikahi. Seperti apa contohnya? Ibu kita, itu mahram. Adik atau kakak kita. Kemudian siapa lagi? Bibi. Kalau kita laki-laki berarti bibi, kalau perempuan berarti apa? Paman misalkan. Ponakan. Itu adalah apa? Mahram. Orang yang haram untuk dia apa? Menikahi. Jadi bedakan ya, seperti itu. An yasadina al-insan qabla dukhul ala maharimihi. Hendaknya seseorang ketika ingin masuk ke rumah, ke kamar, misalkan ke kamar ibunya dia atau kakaknya dia, maka hendaknya tetap meminta apa? Izin. Meminta apa? Izin. Bahkan saya mengatakan hatta fi dakhil bait, meskipun dia berada di rumah tersebut, cuman beda kamar misalkan ya. Karena bisa jadi ketika apa?
dia masuk tanpa izin ibunya atau mungkin kakaknya sedang berpakaian yang tidak terbuka auratnya bisa jadi, dan sehingga kaget ketika melihat dilihat oleh saudaranya tadi. Ini perlu diperhatikan ya, termasuk pula ketika anak-anak minta izin ke orang tuanya, maka harus ada izin. Nah, diperhatikan karena banyak sekali hal-hal yang terjadi di sebagian masyarakat kita. Anak masuk kamar orang tuanya tanpa izin. Bisa jadi orang tuanya sedang istirahat, terbuka auratnya dia. Intinya harus meminta izin. Allahu alam bissawab. Nah, demikian kajian kita pada pagi hari ini, membahas adab-adab meminta izin atau bertamu secara umum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Nah, Allahu alam bissawab. Nah. Oh iya, nah. Baik, barakallahu fikum. Sebelum bertanya mungkin silakan. Baik, jamaah sekalian, dilanjutkan barangkali yang mau bertanya ya. Dipersilakan kembali. Ya. Masuk apa tadi? Bertamu. Boleh, dan bahkan dianjurkan seperti itu. Bisa masuk seperti itu. Meskipun bukan sesuatu yang harus, artinya ya mungkin bisa jadi ketika kita kabarkan dia persiapan misalkan. Persiapan atau mungkin tidak dikagetkan dengan kedatangan kita misalkan. Ini penting ya. Penting, sangat dianjurkan untuk Untuk mengkabarkan kepada orang yang akan kita kunjungi. Bisa jadi misalkan tanpa kita memberikan kabar kepada dia tidak ada di rumah misalkan, di tempat yang jauh, kemudian memang tujuannya ke rumah kita tapi tidak ada kabar kepada kita, maka hendaknya dibolehkan untuk untuk mengkabarkan kepada orang yang akan kita kunjungi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolak tamu, Pak. Nah. Kemudian menjawab benar. Boleh masuk. Ya. Iya, cukup Pak. Baik, barakallahu fikum. Ini ada dua permasalahan yang harus kita jelaskan. Yang pertama, kita sebagai orang muslim harus belajar tentang adab-adab bertamu tadi, Pak. Karena kita mengetahui bedakan antara salam dan apa tadi? Izin. Diberikan atau dijawab salam kita bukan berarti kita sudah boleh apa tadi? Masuk. Pertama, assalamualaikum, kemudian waalaikumsalam. Baru yang kedua, bolehkah saya masuk? Bedakan salam dan izin. Itu pertama. Yang kedua, kita sebagai penghuni rumah mungkin bisa jadi untuk mengedukasi tamu kita di depan rumah kita, tempel itu Pak. Apa itu? Adab-adab apa? Bertamu tuh. Sehingga ketika dia ingin bertamu, dia apa? Baca tuh. Oh, berarti nggak boleh langsung masuk ya. Nah,
Kan nggak susah kan? Tulis satu lembar atau di print gitu. Adab-adab ketika apa? Bertamu. Kasih tulisan yang besar. Baca sebelum apa? Masuk. Edukasi apa namanya tamu kita. Mungkin kalau ikut pengajian jarang datang, tapi ketika masuk ke rumah kita dia tahu adab-adabnya. Itu yang pertama ya. Jadi bedakan antara salam dan apa tadi? Izin. Maka saya katakan yang dengar di sini atau yang di luar sana, ketika kita masuk ke rumah orang lain, pertama salam, yang kedua ada mengucapkan apa? Izin. Salam atau dijawab salamnya bukan termasuk bagian dari izin tadi. Yang kedua, kalau seandainya kita sedang tidak mau terima tamu, boleh kita mengucapkan salam dengan suara yang lirih, yang pelan misalkan. Meskipun yang datang tidak mendengar apa yang kita ucapkan tadi. Memang pada saatnya kita nggak mau terima apa? Tamu, boleh seperti itu. Ya. Jadi serba salah kalau kita nggak terima, kita jawab kencang. Wah, ini ada apa? Ada orangnya. Kok nggak keluar-keluar? Khawatir timbul apa tadi? Suudzon. Maka jawab dengan suara yang ya, cukup kita pendengarkan. Kemudian kita memang niatnya tidak ada terima tamu tadi, maka dibolehkan. Jelas Pak? Ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kita memang pada dasarnya kita nggak terima apa? Nggak ingin terima tamu seperti itu. Dan yang bertamu pun tadi saya katakan jangan kita suudzon. Perasaan orangnya ada tadi nyapu di halamannya, sekarang udah ngilang aja. Iya seperti itu. Jawab salam cuman orangnya nggak apa? Nggak keluar-keluar. Ya kita suudzon aja, berbaik sangka gitu. Mungkin hari Ahad sedang membantu istrinya masak di mana, di dapur, nggak mau diganggu, atau bagi-bagi tugas sama istrinya masak, suaminya apa itu, bersih-bersih rumah misalkan, atau mungkin sedang nyuci baju, bisa jadi. Apalagi tahu tamunya kalau ngobrol sampai berjam-jam, aduh, tugas nggak kelar gitu kan, berjam-jam seperti itu. Allah, jelas Pak ya? Nah. Kasusnya memang kondisional banget ya. Ketika pertama ketika rumah itu ada pagar yang terbuka. Apakah kita mengetok pagarnya atau masuk mengetok pintunya? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sholat itu kan dulu kalau anak pernah dengar itu kita keraskan bacaan, menjaharkan ya. No. Apakah itu sebagai tanda untuk nunggu dulu atau harus tasbih itu langsung boleh masuk? Ya. Yang pertama masalah apa tadi? Masalah pagar ya. Di pagar ada belnya nggak Mas? Nggak ada. Pagar sama rumahnya agak jauh gitu. Repot juga ya. Nah, ya pada asalnya pintu pertama lah yang harus kita apa? Izin di situ, Pak. Seperti itu. Nah, cuman permasalahannya tadi antara pagar sama apa? Rumahnya agak apa? Jauh. Kita gedor juga nggak bakal apa? Kedengaran. Ya, asalnya secara asal pintu pertama lah yang apa? Yang ada di depan tersebut. Nah, kecuali memang sudah terbiasa pagar hanya sekedar pembatas saja ya, atau bacaan kalau mau bertamu silakan ketuk pintu rumah, maka boleh kita masuk ketuk pintu rumah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadi salat, ya boleh kita kencangkan tadi suara kita menandakan kita sedang salat, tapi tadi mengucapkan tasbih tanda diberikan izin. Jadi mengencangkan suara tanda kita sedang sholat, berarti belum boleh itu masuk. Ketika kita ingin memberikan izin kepada orang tersebut, misalkan kita tahu siapa suaranya, bahkan menyebutkan namanya, saya Bapak Fulan, saudara kita misalkan, sedangkan kita sholat masih agak lama, maka ucapan tasbih itu tanda dia boleh masuk seperti itu. Jadi bedakan tadi ya, mengencangkan suara menandakan kita sedang sholat, mengucapkan tasbih menandakan itu boleh masuk tamunya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, mana?
Oh iya. Fadhal. Bagi tuan rumah, ada tamu dia tugas apa kayak dia kalau di apa kan ada yang tiap bulan ada iuran, terus sengaja nggak membayar, dia nggak jawab itu boleh kan dia. Dia ada di rumah memang, tapi kalau betul dia nggak mau keluar, karena nggak sebenarnya tidak mau bayar. Bagi orang itu karena hukum dosa nggak kayak gitu. Berarti dia punya hutang gitu, Pak. Ada di iuran wajib. Oh, di RT gitu misalkan. Nama ya atau petugas PLN. Iya. Baik, sebelumnya orang tersebut terikat nggak? Dia harus bayar. Terikat kan? Ada ikatannya kan? Ya, ada peraturannya. Ketika sebuah peraturan yang telah disepakati, Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang yang beriman sesuai dengan kesepakatan atau syarat yang mereka telah sepakati. Ketika ada kesepakatan antara kedua belah pihak tadi, misalkan pengelola RT tadi dan warga setiap bulannya harus membayar iuran, entah keamanan, entah sampah dan yang lain-lainnya, maka ketika disepakati ya itu harus apa dia tunaikan. Dan dianggap dia terhutang kalau seandainya memang itu iuran yang memang harus dibayarkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang dia berhutang, ya ini dianggapnya berhutang misalkan tadi. Orang yang berhutang kemudian dia menunda-nunda bayar hutang padahal dia orang yang mampu. Nabi SAW mengatakan matlul ghani zulmun. Orang yang menunda untuk membayar hutang padahal dia mampu, maka ini perbuatan kezaliman. Jadi orang yang mampu untuk membayar apa? Hutang. Dia bukan nggak mampu, cuman apa ya bahasa kitanya itu menganggap remeh gitu lah, receh gitu lah. Padahal dia mampu. Ya, maka ini adalah perbuatan kezaliman. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW juga menjelaskan orang yang dia meminjam harta orang lain, man akhad amwalan nas, yang mengambil atau meminjam harta orang lain, kemudian dia ada niat untuk mengembalikannya, Allah akan mudahkan dia untuk mengembalikannya. Namun sebaliknya, orang yang dia meminjam harta orang lain dan tidak terbesit ada niat untuk mengembalikannya, Allah akan persulit untuk mengembalikan hutangnya tersebut. Meskipun dia banyak uang, tapi tidak ada apa? Niat, Allah akan persulit untuk membayar hutangnya. Semua tergantung kepada apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Ada pun masalah tadi, yang masalah dia tidak menjawab salam, ini sesuatu yang tidak baik. Harusnya apa? Kalau memang dia nggak ada uang gitu, Pak, udah jawab salam bilang saya belum ada uang, seperti itu. Jelas di sini. Allah. Nah. Cukup. Nah. Pada zaman sekarang itu yang bertanya cukup dan itu pada hadiah. Iya. Yang mau hanya bertanya atau tidak bertanya. Baik. Ada beberapa hadiah di sini ya. Yang pertama, ada pertanyaan, Mbak. Sepakat itu boleh lihat buku atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh ya. Baik. Sebutkan 3 waktu, Pak. Belum selesai tadi loh. Ya, silakan ya, Pak. Kapan itu? Nah, biasanya ba'da zuhur gitu ya. Nah, terus Isya. Kenapa harus minta izin? Ya, karena kondisi atau di waktu tersebut biasanya orang sedang dalam keadaan terbuka auratnya misalkan. Barakallahu fikum. Silakan, Mbak. Ini mudah-mudah aja ya, biar cepat habis hadiahnya. Fadhal, na'am. Ini pertanyaan lebih mudah lagi, Mbak.
Berapa kali orang diberikan kesempatan untuk mengetuk pintu sama orang lain? Masya Allah. 3 kali. Kalau tidak ada jawaban, ulang. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadal. Sebutkan seorang ulama yang pernah dikunjungi oleh seorang wanita yang dia agak marah ketika wanita ini ngetuk dengan ketukan yang sangat keras, mengatakan, kamu ngetuk udah kayak security ini, kayak orang yang mau dicari, mau ditangkap gitu. Siapa? Ahmad siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Fadal, silakan. Ini biar cepat aja hadiah habis ya. Fadal, silakan. Selanjutnya, Pak. Ketika seseorang bertamu, ya, di mana posisi dia ketika berada di depan pintu rumah orang lain? Masya Allah. Kanan atau kiri? Masya Allah. Fadal. Masya Allah. Nah, fadal. Nah, Masya Allah. Barakallah. Yang terakhir, ini sangat mudah juga insya Allah. Apa seorang yang harus lakukan ketika dalam posisi sholat untuk memberikan isyarat dia mengizinkan tamunya untuk masuk? Fadal. Sebentar. Gimana sekali lagi tadi? Baik, barakallahu fiik. Silakan, Pak. Nah. Nah, silakan. Nah, cukup. Baik, jalan kemudian mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bermanfaat. Selanjutnya, bagaimana biasa dengan kekajian atau akan disampaikan oleh kita Ustaz Abu Hisam. Ustaz Abu Hisam dengan pembahasan tentang al-wajibat. Jika tidak jalan, selanjutnya mari kita dulu majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta